Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada sore hari ini Ibu kembali menjumpai teman-teman semuanya yang ada di rumah untuk kembali belajar tentang salah satu mata kuliah kita yaitu Operation Research, teman-teman semuanya. Namun pada kesempatan hari ini Ibu akan lebih terfokuskan pada masalah penugasan. Kalau kemarin kita udah belajar tentang yang namanya transportation, benar, transportasi, masalah transportasi. Sekarang kita lebih khususan kepada assignment problem atau masalah penugasan. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya program linier itu merupakan metode matematika dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti memaksimumkan keuntungan, kemudian kita meminimumkan biaya, juga kita diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam seperti apa, misalkan ekonomi, kemudian industri, militer, sosial, dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan penjelasan yang lalu, kita udah membahas tentang yang namanya transportasi. Hari ini kita akan lebih fokuskan pada yang namanya masalah penugasan atau assignment problem. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah, seperti juga masalah transportasi ini, merupakan suatu kasus yang khusus ditemui dalam suatu program linier, di mana permasalahan penugasan ini, teman-teman semuanya, adalah suatu persoalan di mana kita itu harus melakukan penugasan terhadap sekumpulan orang yang kepada sekumpulan pekerjaan yang ada. Jadi teman-teman semuanya, dengan adanya penugasan ini, kita dituntut untuk bisa mengalokasikan bagaimana kita nanti bertindak kalau misalkan ada sejumlah orang dalam suatu pekerjaan, kemudian job-jobnya seperti apa, kita itu bisa menentukan siapa yang harus mengerjakan pekerjaan A, pekerjaan B, atau pekerjaan C sesuai dengan kemampuan dan juga kemampuan kita sebagai seorang leader untuk ngebayar karyawan kita. Nah, ini adalah gambaran tentang yang namanya assignment problem, teman-teman semuanya. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah salah satunya adalah metode Hungarian, teman-teman. Di mana masalah penugasan ini merupakan suatu kasus khusus, teman-teman. Dalam dunia usaha, sering kita tuh menghadapi masalah yang berhubungan dengan yang namanya penugasan optimal dan bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda. Jadi misalkan ada si Pak A, B, C, D, E, misalkan nih ada 5 orang. Kemudian kita punya penugasan masing-masing terhadap orang-orang tersebut supaya nanti itu optimum terhadap hasilnya dan kemudian kita juga nggak ngebayarnya banyak, bagaimana yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman semuanya, metode Hungarian ini banyak digunakan dalam penugasan. Nah, seperti apa contoh-contoh kegiatannya? Yang pertama, misalkan penempatan karyawan pada suatu posisi jabatan di perusahaan. Gimana nih? Misalkan suatu perusahaan itu punya 4 posisi jabatan yang kosong. Sang direktur telah punya 4 kandidat yang akan ditempatkan pada keempat posisi tersebut. Tetapi sang direktur itu belum bisa memutuskan kandidat mana yang akan saya tempatkan pada jabatan yang mana. Nah, dengan menggunakan data atau kelebihan kekurangan setiap kandidat itu, nanti kita akan membantu Pak Direktur itu untuk menggunakan metode penugasan itu untuk membantunya membuat satu keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, misal nih, pembagian wilayah tugas untuk salesmanship. Misal nih, ada seorang manajer pemasaran akan menempatkan beberapa salesman-nya di beberapa tempat wilayah pemasaran. Nah, berdasarkan data perkiraan keuntungan yang akan diberikan oleh setiap salesmanship di setiap wilayah pemasaran, sang manajer itu dapat menjadwalkan penugasan salesman-nya sesuai dengan bantuan metode penugasan kita yang akan kita bahas nanti itu. Selain itu, misal nih pembagian tugas dalam suatu tim. Misalkan teman-teman dapat tugas untuk mengerjakan suatu proyek bareng-bareng tim. Gimana supaya nanti itu waktunya cepat, efisien, kemudian kita juga nggak mengeluarkan banyak biaya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu yang akan kita lakukan selama beberapa menit ke depan untuk membahas tentang yang namanya assignment problem. Yang kita gunakan di sini adalah suatu metode, yaitu tentang metode Hungarian, di mana di sini itu adalah penugasan, di mana nanti kita itu akan menghitung jumlah-jumlah sumber yang ditugaskan, kemudian kita harus menggunakannya, menyamakannya dengan banyaknya orang atau tugas-tugas yang harus diselesaikan. Jadi setiap sumber sudah harus ada satu pas gitu. Nah, seperti apa? Kita langsung aja ke contoh soal.
Di sini ada contoh soal, ada 4 orang, yaitu Pak Raihan, Pak Hamdan, Pak Hasan, dan Pak Zakwan. Dia harus menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, dan pekerjaan 4. Masalahnya, teman-teman semuanya, Pak Raihan ini kalau ngerjain pekerjaan 1, dia itu gajinya adalah Rp150. Misalkan lo ya, ini dalam rupiah misalkan, atau 150.000 lah, Rp150.000. Nah, yang kedua adalah Rp200.000. Dan yang ketiga adalah kalau Pak Raihan ngerjain pekerjaan 3, dia honornya adalah 180.000. Dan kalau dia ngerjain pekerjaan 4, honornya adalah 220. Tentunya teman-teman semuanya antara Pak Raihan, Pak Hamdan, Pak Hasan, dan Pak Zakwan itu punya kemampuan yang berbeda pula. Di mana kalau Pak Hamdan ngerjain pekerjaan 1, honornya dia adalah 140.000. Di mana kalau dia mengerjakan pekerjaan 2, ada honornya adalah 160.000. Dan seterusnya begitu juga oleh Pak Hasan dan Pak Zakwan. Kalau melihat bagaimana teman-teman semuanya melihat di tabel ya, ada perbedaan antara Pak Raihan, Pak Hamdan, Pak Hasan, dan Pak Zakwan ya. Bagaimana kita nanti itu bisa menugaskan kepada orang-orang ini agar nanti itu bisa menyelesaikan keempat pekerjaannya itu, dan biaya yang tak keluarin itu nggak banyak-banyak. Gimana ceritanya? Nah, teman-teman semuanya, bagaimana caranya? Coba-coba teman-teman amati. Di antara setiap baris ini, amati dengan yang paling nilainya paling apa? Kecil. Loh, coba kalau dicek deh. Kalau gitu aku ambil aja Pak Raihan Rp150.000, kemudian Pak Hamdan 140.000 paling kecil, Pak Hasan 200.000, Pak Zakwan 160. Tapi teman-teman, kalau kita menempatkan di Pak Raihan di pekerjaan 1, ada pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau double, ya kan? Pekerjaan 1 bisa dilakukan oleh Pak Raihan dan Pak Hamdan. Nah, sekarang gimana dong kalau misalkan aku ngambil salah satu, nanti Pak Raihan harus mengerjain pekerjaan mana, karena dia sama-sama ngerjain pekerjaan 1 sama Pak Hamdan. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita, bagaimana kita itu membantu para direktur itu untuk mengambil keputusan. Nah, setelah teman-teman amati dan cermati bahwasannya setiap baris itu pasti punya yang namanya biaya paling rendah. Biaya paling rendah seperti apa? Nah, teman-teman, langkah pertama yang kita lakukan adalah kurangkan setiap baris yang ada dalam tabel tadi itu dengan yang paling rendah. Coba, sekarang ini di antara baris ini, yang paling rendah adalah benar 150. Jadi kita akan mengurangkan di baris ini dengan 150. Di baris yang kedua untuk Pak Hamdan dikurangkan dengan benar sekali Rp140.000. Pak Hasan adalah Rp200.000, Pak Zakwan adalah Rp160.000. Sehingga kita dapatkan seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah 150.000 kurang 150.000 berarti 0. 0, 50, 30, 70. Ini 0, 20, 70, 30. Untuk Pak Hasan adalah 50, 0, 30, dan 0. Kemudian untuk Pak Zakwan adalah 10, 20, 20, 0. Nah, apakah sudah selesai, teman-teman? Belum, teman-teman. Kalau kita lihat tadi ya, kan seperti ini nih. Kita lihat bahwasannya 0 itu adalah kita umpamakan nanti itu penempatannya di mana. Pak Raihan nanti kira-kira penempatannya adalah di pekerjaan 1. Untuk Hamdan kira-kira penempatannya ada di pekerjaan 1 juga. Dan untuk Pak Hasan ini kira-kira penempatannya di pekerjaan kedua. Pak Zakwan adalah di pekerjaan 4. Ada yang double nih, teman-teman. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kalau teman-teman udah lihat hasilnya teman-teman semuanya, teman-teman lihat, ini 0, 50, 30, 70, 0, 20, 70, 30, kemudian 50, 0, nah seperti itu. Coba dicek deh, apakah setiap kolom, setiap baris sudah mengandung angka 0 masing-masingnya? Di sini udah ada angka 0, di sini baris ini juga ada, di sini ada, di sini ada, ya kan? Cuma di sini, apakah setiap kolomnya sudah mengandung angka 0 juga? Di sini udah ada, di sini ada, di sini belum ya, di sini ada 30, 70, 30, 20, ya kan? Nah, kalau belum ada, maka teman-teman cek apakah setiap baris, setiap kolom sudah mengandung angka 0. Kalau belum, maka teman-teman semuanya usahakan untuk mengupayakan itu menjadi sebuah angka 0. Bagaimana caranya? Kurangkan dengan angka yang paling kecil. Coba teman-teman cek. Di sini udah ada angka 0-nya ya, pada kolom 1, pada kolom 2 udah ada, pada kolom 3 belum ada. Caranya bagaimana? Kurangkan dengan nilai yang paling kecil. Sini 30, 70,
30, 20. Sehingga kita dapatkan hasilnya di sini adalah 0, 50 di sini, 10, 70, 0, 20. Kemudian di sini 50, kemudian 30. 50, 0, 10, dan 0. Dan untuk Pak Zakwan adalah 10, 20, 0, dan 0. Nah, kita cek. Apakah setiap baris, setiap kolom udah mengandung angka 0? Yes, sudah. Coba teman-teman cek. Adakah bagian dari dalam kolom itu, dalam tabel itu yang tidak mengandung angka 0 sama sekali? Ini ada teman-teman. Coba perhatikan. Antara pekerjaan dari Pak Raihan dan Pak Hamdan, ini kan yang akan kita liput nanti, yang harus kita cermati. Bahwasanya di sini nanti harus menjadi angka 0, salah satunya di sini. Bagaimana caranya? Ini 50, 20, 10, 50, 70, 30. Nah, teman-teman semuanya di sini, caranya bagaimana? Teman-teman nanti kurangkan dengan yang namanya, kalau lebih jelasnya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, itu adalah, betul, ini seperti membentuk persegi panjang ya teman-teman, 50, 20, 10, 50, 70, 30. Kita akan membuat ini di antara 6 bilangan ini salah satunya akan menjadi 0. Karena nanti akan penematannya antara Pak Raihan dan Pak Hamdan. Nah, gimana caranya? Teman-teman semuanya kurangkan dengan nilai yang paling kecil di antara 50, 20, 20 ini dikurangkan. Terus kalau udah dikurangkan, nanti teman-teman tambahkan supaya nilainya nanti tidak mengurangi nilai dari suatu tabel ini. Kalau tadi udah dikurangkan yang sebelah sini, yang di sebelah sini tambahkan dengan 10. Yang lainnya tetap. Berarti ini nanti kalau kita lihat ya teman-teman semuanya, yang sebelah sini tadi di apaan? Ditambahkan 10, tambah 10. Yang kena garis 2 kali tambahkan 10. Yang nggak kena 2 garis itu berarti yang ini itu berarti ditambahkan 10. Berarti dikurangkan 10. Dikurangkan 10 ini jadi nanti 0. Ini jadi ganti berapa? Betul 40. Ini jadi berapa? 60. Jadi 10. Jadi 40. Jadi 30. Nah, sementara yang kena garis 2 kali perpotongannya ini ditambahkan dengan 10. Ditambahkan dengan 10 itu berarti teman-teman semuanya nanti bakalan dapatkan hasilnya seperti ini. 60, 20, 40, 10, 0, 40, 60, 20, dan selain itu nggak dirubah teman-teman ya. Yang 0 ini sudah ada nolnya, nggak usah dirubah. Nah, ini artinya teman-teman apa? Kita itu punya kemungkinan bahwasannya di Pak Raihan itu punya kesempatan ngerjain 2 pekerjaan. Pak Raihan bisa ngerjain pekerjaan 1 dan juga pekerjaan 3. Sementara untuk Pak Hamdan itu mengerjakan pekerjaan 1 doang, nggak ada lagi yang bisa dikerjain. Pak Hasan dia bisa ngerjain pekerjaan 2 dan pekerjaan 4. Dan Pak Zakwan bisa ngerjain pekerjaan 3 dan pekerjaan 4. Bagaimana kita bisa mengelolanya? Sekarang kita belajar dari yang hanya bisa mengerjain pekerjaan 1 aja. Siapa itu? Pak Hamdan. Pak Hamdan cuma bisa ngerjain pekerjaan berapa? 2. Berarti Pak Hamdan ini nanti punya tugas untuk ngerjain pekerjaan 2. Maka ini pekerjaan 2 kita berikan, mohon maaf, pekerjaan 1 ya teman-teman, 0, maaf. Pak Hamdan cuma bisa mengerjakan pekerjaan 1. Jadi Pak Hamdan ini cuma bisa ngerjain pekerjaan 1. Berapakah biayanya? 140.000. Nah, karena pekerjaan 1 udah dikerjain sama Pak Hamdan, Pak Rahim nggak boleh ngerjain pekerjaan 1. Dia harus ngerjain pekerjaan 3, benar. Di pekerjaan 3, gajinya Pak Raihan adalah 180.000. Untuk Pak Hasan, karena dia itu juga punya kesamaan juga ya antara Pak Zakwan dan Pak Hasan, tapi dia ada sesuatu yang bisa kita lihat. Ini 3 sama 4. Yang ini adalah 2 sama 4, yang ini 3 dengan 4. Nah, sekarang posisinya supaya ini enggak sama dengan yang pekerjaannya siapa? Betul, ini enggak sama dengan pekerjaannya Pak Raihan, maka Pak Zakwan harus ngerjain kerjaan berapa? Harus ngerjain pekerjaan 4. Kalau Pak Zakwan ngerjain pekerjaan 4, otomatis Pak Hasan mengerjakan pekerjaan 2. Jadi, teman-teman semuanya, ini biayanya kita kembaliin ke yang awal tadi. Nah, kita totalkan, maka penugasannya adalah Pak Raihan ngerjain pekerjaan 3, kemudian Pak Hamdan ngerjain pekerjaan 1, kemudian Pak Hasan mengerjain pekerjaan 2, dan Pak Zakwan mengerjakan pekerjaan 4,
dengan biaya yang akan kita keluarkan untuk mereka berempat adalah Rp680.000. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana udah pada bisa dengan yang namanya penugasan? Dicoba-coba lagi, diulang-ulang lagi videonya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa like and comment and share, subscribe agar teman-teman semuanya ketinggalan materi kuliah kita tentang operation research. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Silakan bertugas sesuai dengan tugas yang sudah Ibu berikan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.